فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله, pada pertemuan malam sebelumnya telah kita ambil bab yang ke-30 dan kita sebutkan bahwa bab ini adalah menandakan telah kita ambil setengah dari buku kajian ini. Dari kitab Tauhid sang penulis Muhammad Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah alaih, membawakan di dalamnya sebanyak 60 bab. Kita sedang berada pada bab yang ke-30. Judul bab yang beliau kutip dari potongan ayat pada surat Al-Baqarah. Bunyi babnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia, sebagian mereka tidak seluruhnya, ada yang menjadikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan atau saingan atau sekutu. Mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Di judul bab ini penulis ingin ajarkan kepada kita tentang satu materi dalam kitab Tauhid, yakni cinta. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya bahwa apa keterkaitan cinta dengan tauhid, kitab tauhid yang sedang kita kaji. Tauhid adalah ibadah. Ibadah terbagi menjadi 3. Ibadah anggota tubuh, ibadah lisan, serta ibadah hati. Dan cinta termasuk ibadah hati. Ketika ibadah hati ini, yakni cinta diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perihal cinta, tergolong mencoreng kemurnian tauhid. Kemudian dari dulu telah baca, yang kita baca juga sebagainya masih tersisa, telah kita simpulkan bahwa cinta, para ulama membaginya menjadi 3. Pertama, cinta ibadah, cinta yang disyariatkan, baik itu cinta dengan hukum wajib ataupun cinta dengan hukum sunnah. Kemudian yang kedua, cinta yang terlarang, cinta dengan hukum syirik ataupun cinta dengan dihukumi haram. Yang ketiga adalah cinta tabiat. Masih tersisa dalil, kita akan selesaikan. Atau sebelumnya kita simpulkan sampai pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah kita baca. Urutan cinta yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala paling pertama adalah cinta kepada Allah serta cinta kepada Rasulnya. Jadikan pada urutan utama. Cinta kepada Allah, cinta kepada zatnya, cinta kepada wujudnya, cinta kepada syariatnya. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada apa yang beliau bawa. Cinta kepada apa yang beliau ajarkan berupa sunnah. Kemudian pada urutan berikutnya adalah cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Selain cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Allah cinta keimanan,
ada cinta ketakwaan, Allah cinta orang-orang yang beramal, ada cinta orang yang bertobat, Allah cinta orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang berikutnya dari apa yang telah kita baca juga, cinta kepada seseorang, tidak cinta kepada dia kecuali karena Allah. Kita baca dalil, masih tersisa, masih ada riwayat Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ibnu Abbas, Abdullah sahabat, sang anak, Abbas sahabat, sang bapak. Abdullah sepupu Nabi SAW, sedangkan Abbas sendiri adalah paman beliau. Kalau kata Ibnu Abbas, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa inna ma tunalu wilayatullahi bidzalik. Kita baca sampai selesai. Kita akan terjemahkan. Wala yajida 'abdun ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Wa qad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Kita artikan. Subhanallah. Cermati baik-baik tentang asal yang ini dari Ibnu Abbas ini, tentang cinta dan benci. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, karena sesungguhnya saja perwilayahan Allah Subhanahu wa taala didapati dengan hal tersebut. Seseorang akan dijuluki wali Allah apabila cinta karena Allah, benci karena Allah. Loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, bukan karena urusan pribadi. Orang tersebut nggak pernah memberikan kita sesuatu apapun, aku nggak suka sama dia, benci. Padahal mungkin orang itu orang mukmin. Nah, orang tersebut sering memberikan aku sesuatu dari harta benda duniawi dia. Aku cinta kepada dia, padahal kafir. Kata Ibnu Abbas bahwasanya hal tersebut akan menutup pintu-pintu perwalian Allah. Allah bukan wali bagi dia. Dia pun bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wali Allah adalah cinta dan benci karena Allah, loyal dan musuh karena Allah. Kita menganggap seseorang itu saudara ketika dia cinta kepada Allah. Kita menganggap seseorang itu musuh ketika dia memusuhi Allah. Mungkin dia adalah anggota keluarga kita. Nah, kita lanjutkan masih perkataan Ibnu Abbas. Wala yajida 'abdun ta'mal iman wa in kasara salatu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba tidak akan mendapati manisnya keimanan, lezatnya keimanan, meskipun banyak salatnya serta puasanya, kecuali dengan perkara tersebut. Jadi cinta beliau jadikan, Ibnu Abbas menjadikan cinta merupakan fondasi diterimanya salat dan puasa. Cinta yang bagaimana? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada apa yang Allah dan Rasulnya cintai, serta tidak cinta kepada seseorang kecuali karena dia cinta kepada Allah. Kalau orang tersebut memiliki mungkin jasa kepada kita, dia banyak membantu kita, tapi ternyata dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah musuh. Ketika orang tersebut tak pernah memberikan sepeser pun dari harta benda dia, tak pernah memberikan kepada kita 1 rupiah pun, 1 sen pun, ketika dia adalah orang mukmin, wajib bagi kita untuk cinta kepada dia. Nah, kalau tidak, kebalikan dari apa yang kita sebutkan di depan, sebanyak apapun salat orang tersebut, sebanyak apapun puasa orang tersebut, wallahi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjadikan fondasi diterimanya salat dan puasa adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Menjadikan kawan karena Allah, menjadikan lawan juga karena Allah. Berikutnya, masih berkata Ibnu Abbas, ini yang kita anjurkan untuk menyimak dengan seksama.
Wa qad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunia. Kebanyakan dari persaudaraan manusia sekarang ini kebanyakannya hanya urusan dunia. Satu pekerjaan, satu hobi, satu profesi, satu kesenangan. Nah, satu lokasi tempat tinggal. Padahal mungkin secara sudut pandang agama dia musuh. Akhirnya dijadikan saudara. La ilaha illallah. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Yang demikian tersebut tidak memberikan manfaat kepada pelakunya sedikit pun. Tidak bermanfaat kecintaan tersebut. Kecintaan yang dibangun di atas fondasi duniawiyah tidak mendatangkan manfaat. Kecintaan yang mendatangkan manfaat adalah ketika cinta tersebut karena Allah, lillah, fillah, karena Allah, untuk Allah, dan dari Allah. Terakhir kata penulis rawahu Ibnu Jarir, Ibnu Jarir meriwayatkannya. Bahkan pada ayat yang lain dari Al-Qur'anul Karim, tepatnya penutup surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, engkau tidak akan pernah mendapati sekelompok kaum yang mereka itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan berteman, mereka akan bersahabat, mereka akan berkawan dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pengakuan cinta di dalam dadanya karena Allah Subhanahu wa taala, namun masih memusuhi musuh-musuh Allah, masih bersahabat dengan musuh-musuh Allah, masih mau berteman dengan orang-orang yang tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mungkin. Kalau dia cinta kepada musuh-musuh Allah, pasti dia benci kepada Allah. Ketika dia cinta kepada Allah, pasti dia membenci musuh-musuh Allah. Zaman sekarang banyak sekali kita lihat, terheran-heran kita lihat. Nah, sebenarnya akhwat bercadar, jalan bergandengan tangan dengan orang yang tidak memakai jilbab sama sekali, kepala tersingkap, rambut kelihatan, paha apalagi. Nah, jalan berdampingan, bergandengan. Di mana keimanan? Di mana cemburu kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Bergandengan tangan. Sebelahnya cerminan tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah siapa, orang kafir atau bahkan orang kafir tidak seperti itu. Subhanallah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa farallahu lah mengajarkan kepada kita tentang hakikat dari makna cinta karena Allah. Nah, cinta karena Allah artinya ada orang tersebut dia cita-cita dia Allah, kita cinta kepada dia. Meskipun kita pernah memberikan kita sepeser pun dari harta benda dunia dia. Nah, orang tersebut adalah musuh, wallahi musuh. Meskipun mungkin begitu banyak dia menggelontorkan harta dia kepada kita, al-muhim dia membenci Allah, dia tidak suka dengan Allah. Dia tidak suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala, wallahi dia musuh. Kita terangkan pada pertemuan malam sebelumnya bahwa barakallahu fikum, intinya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan apa yang kita kehendaki. Kalau menuruti keinginan kita, bisa jadi kita mendahulukan hawa nafsu. Kita mendahulukan perasaan orang tua kita. Nah, orang tua kita dia telah melahirkan kita. Namun ternyata dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk diperangi. Makanya di antara nama lain dari perang Badar adalah perang Fasil. Perang Fasil, perang pembeda. Perang pembeda. Kenapa demikian?
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di kubu kaum muslimin di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku di kubu sebelah orang musyrik Abdurrahman, izinkan aku memerangi dia." Subhanallah, anak dia sendiri dia membunuh. Karena apa? Berbeda agama, berbeda keyakinan. Umar bin Khattab juga mengatakan, "Ya Rasul, izinkan aku untuk membunuh sepupuku di sebelah. Aku punya sepupu, namun dia di pihak sebelah." Nah, dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang lain datang juga mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya adik kandung, tapi dia orang musyrik, izinkan aku untuk membunuhnya." Dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti inilah para sahabat. Yang mereka nilai bukan adalah kedekatan darah, bukan hubungan sanak famili, tapi yang mereka dahulukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita contoh dalam Al-Qur'anul Karim yang ternyata hubungan tersebut hubungan saudara. Satu bapak, satu ibu. Atau satu bapak, lain ibu. Al-muhim satu garis keturunan, satu nasab. Tapi ketika hubungan tersebut tidak dibangun di atas cinta karena Allah, bahkan mau membunuh, saling membunuh. Dalam surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa tul 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, bacakanlah kepada mereka kisah anak cucu Adam yang masyhur dengan kisah Habil dan Qabil. Yang disyariat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dengan istrinya Hawa, karena tidak ada manusia kecuali mereka pada kala tersebut. Dari satu kelahiran lahir anak kembar dengan jenis kelamin berbeda, laki-laki dan perempuan, dari satu perut yang sama. Kelahiran kedua juga lahir dari satu perut yang sama, laki-laki dan perempuan, satu tua satu muda. Nah, kemudian syariat Nabi Adam ketika itu dinikahkan silang. Laki-laki pada perut yang pertama nikah dengan perempuan pada perut yang kedua. Kebalikannya perut. Nah, perempuan pada perut yang pertama dinikahkan dengan laki-laki pada perut kedua. Kelahiran perut kedua. Hanya saja ternyata barakallahu fikum, yang tua ketika ingin dijodohkan dengan perut yang kedua dari perempuan tersebut, dia protes. Dia mengatakan bahwasanya aku menikah dengan saudariku yang satu perut sendiri, dia lebih cantik, itu jelek. Dia nggak mau. Nah, itu mengatakan bahwasanya aku seperti itulah, seperti itu syariat ini syariat datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersikeras dia nggak mau. Kemudian disodorkan kepada bapak yakni Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kata Nabi Adam alaihissalam, aku nggak bisa memutuskan akan hal tersebut, namun kalian berdua mempersembahkan dari apa yang kalian miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diterima persembahannya dia, pendapat dialah yang dipakai. Pendapat dialah yang diterima. Allah tutup dengan perkataan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Datang tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah, yang muda, laki-laki yang muda yang dia ingin menikah dengan perempuan dari perut yang pertama, lebih tua, dia mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perkebunan, cocok tanam. Adapun yang satunya dia mempersembahkan semacam hewan ternak, hanya saja dia tidak ikhlas. Yang satunya lebih ikhlas. Akhirnya dia diterima, pendapat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad, cemburu, dengki, padahal satu bapak, satu ibu. Akhirnya apa kata dia? La aqtulannak. Aku akan membunuh engkau. Saudara, seayah, seibu. Karena tidak dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berani dia untuk membunuh saudara sendiri. Nah, data kita yang lain juga dari surat Yusuf, surat berisikan 100 ayat kurang lebih. Dari awal sampai akhir seluruhnya berkisah tentang Yusuf alaihissalam. Nah, Yusuf alaihissalam memiliki 11 orang saudara, dengan dia 12. Namun yang satu bapak satu ibu dengan dia 2. Dia dengan saudaranya Benjamin yang lebih muda. Saudara dia yang lainnya satu bapak lain ibu dari Nabi Yakub alaihissalam.
Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf melihat bahwasanya kecintaan sang bapak yakni Nabi Yakub lebih condong kepada Yusuf, mereka iri, dengki, cemburu. Nah, karena mungkin dia lebih unggul dari yang lainnya dalam beberapa sisi dan beberapa segi. Kecemburuan, iri hati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah mereka. Nah, idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Sampai pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin." 10 orang dari saudara Nabi Yusuf tersebut mengatakan bahwasanya, "Nah, bunuh dia." Bunuh Nabi Yusuf. Atau kalau tidak, buang dia ke sumber. Al-muhim, jauhkan dia dari pandangan bapak kita, dari pandangan mata bapak kita Nabi Yakub, agar yang dia cintai hanya kita, tidak kepada Nabi Yusuf. Berarti kan tentang saudara, satu bapak, meskipun lain ibu. Yang terjadi apa? Bahkan mereka rela untuk membunuh saudara sendiri. Karena kenapa? Kecintaan tersebut tidak dibangun cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh menarik lain, barakallahu fikum, meskipun bukan senasab, meskipun bukan satu keturunan, meskipun bukan satu marga dan fam, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan hati mereka karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bisa mempersembahkan kepada saudara mereka tersebut lebih daripada apa yang dipersembahkan oleh saudara kepada saudara yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal hijrah beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Terjadi persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf al-Muhajiri dan Sa'ad bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhuma. Muhajirin, meskipun mungkin mereka di kampung halamannya orang kaya, tapi ketika mereka hijrah meninggalkan seluruh harta benda mereka, datang dalam keadaan miskin, tidak membawa kecuali apa menempel di badan mereka berupa pakaian. Harta benda mereka tinggalkan. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu melihat hal tersebut dari saudara dia yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf. "Wahai Abdurrahman, aku adalah saudagar kaya di kota Madinah. Aku akan membagi 2 hartaku, aku pegang untuk aku setengah, aku akan berikan kepada engkau setengah." "Wahai Abdurrahman," kata Sa'ad bin Rabi, "aku memiliki 2 orang istri. Perhatikan, mana yang engkau suka dari salah satu di antara mereka aku akan ceraikan. Silahkan nikah dengan dia." Sampai segitu besarnya. Padahal tidak ada keterkaitan. Satu orang Makkah, satu orang Madinah. Nah, beda suku, beda budaya, bisa jadi juga beda bahasa dan semisalnya. Satu dari kota Makkah, satu dari kota Madinah. Namun karena cinta mereka dibangun karena Allah Subhanahu wa taala sampai sebesar itu. Siapa di antara kita yang mau rela memberikan istri dia kepada 6 saudara dia yang lain? Belum tentu. Namun seperti itulah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Nah, kita akan baca dalilnya bahwa barakallahu fikum, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala bukan cuma di kehidupan dunia, bahkan masih akan terus berbekas di kehidupan akhirat. Bahkan masih terus berbekas di kehidupan akhirat. Kita baca dalilnya. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Dan berkata Ibnu Abbas dalam perkataan Allah surat Al-Baqarah. Tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa rawawul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Konteks ayat ini menceritakan tentang ada yang mengikuti dari bawahan, ada yang diikuti atasan, entah para pemimpin, ulama, pemerintah atau semisalnya. Al-muhim orang ini menyesatkan bawahan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti mereka, juga orang yang mengikuti mereka berlepas diri dari orang yang diikuti. Wa taqatta'at bihimul asbab, terputus hubungan di antara mereka. Terputus hubungan. Nah, pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya hubungan persaudaraan duniawiyah ketika dibangun di atas iman dan takwa masih terus berlanjut sampai di kehidupan akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqun. Persaudaraan pada hari tersebut, yakni hari kiamat. Nah, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Yang bertakwa tidak menuntut sesuatu dari saudara dia. Bukan cuma persaudaraan mungkin senasab, segaris keturunan,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa? Hubungan apa yang paling dekat di kehidupan duniawiya? Tidak lain kecuali hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang saudara lari dari saudara dia, masing-masing ingin selamat. Bahkan bapak lari dari anaknya, anak pun lari dari bapaknya. Seseorang lari dari istrinya, dia pun lari dari anaknya. Al-muhim masing-masing memiliki urusan tersendiri. Aku berlepas diri dari engkau. Kalau aku pernah menyesatkan engkau, urus diri engkau sendiri. Aku ingin selamat. Bahkan orang-orang kafir pun sendiri mengatakan bahwasanya seandainya aku bisa, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an tsumma yunji. Orang-orang kafir pada hari kiamat mereka berangan-angan bahwasanya seandainya aku bisa menebus dosa-dosaku dengan istri, anakku, karib kerabatku, bahkan seluruh manusia aku korbankan. Ya Allah, ambil mereka, tebus dosaku, tebus kesalahanku dengan mereka. Namun jangan aku siksa, jangan engkau yang aku siksa. Ini orang-orang kafir berangan-angan demikian. Namun wa taqatta'at bihimul asbab. Seluruh hubungan pada hari kiamat terputus kecuali orang-orang yang bertakwa. Di ketakwaan, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala berlaku di kehidupan dunia, bahkan juga masih berlaku di kehidupan akhirat. Qala al-mawaddah, kata Ibnu Abbas, artinya adalah al-mawaddah, terputus hubungan kekerabatan, kecintaan, persaudaraan, tali silaturahmi. Pada hari kiamat terputus. Allah tetapkan hanya satu yang masih bertahan, yakni ketakwaan. Sampai di sini dari dalil-dalil yang penulis bawakan kepada kita berupa beberapa ayat serta beberapa hadis, sekaligus beliau tutup dengan akhir yang indah berupa tafsir dari Ibnu Abbas. Kesimpulan pertama kita petik bahwasanya inilah yang namanya bab tauhid, termasuk di dalamnya mengkaji tentang cinta. Setelah kita terangkan bahwasanya cinta keterkaitannya dengan tauhid dari sisi mana, bahwasanya ibadah sama dengan tauhid sama dengan ibadah. Terbagi menjadi tiga, bahwasanya ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh. Di antara ibadah hati adalah cinta. Yang ketika cinta yang telah kita sebutkan di depan adalah ibadah ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa mencoreng kemurnian tauhid seseorang. Cinta ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, hendaknya cinta kepada Allah, namun dialihkan kepada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan wal iyad billah. Kita lanjutkan pembacaan masail dalam bab ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa poin pelajaran yang bisa kita petik. Kalau jumlah angka masail boleh sebutkan sebanyak 11. Kita akan baca satu persatu. Al-ula, yang pertama, tafsir ayatil Baqarah. Yang pertama adalah ayat surat Al-Baqarah. Telah kita singgung pada pertemuan malam sebelumnya. Ayat ini menerangkan dengan seksama bahwa orang-orang musyrik, mereka ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kecintaan mereka kepada selain Allah lebih dominan. Bukan berarti mereka tidak cinta kepada Allah. Ada. Allah menetapkan dengan ayat ini, mereka cinta kepada Allah, namun kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sekutu, tandingan, saingan kepada Allah lebih banyak, lebih besar, lebih dominan. Ini saja dikategorikan syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang orang yang tidak ada kecintaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya murni cinta kepada sesembahan mereka. Cinta kepada saingan, tandingan, dan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi syirik. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah, namun Allah dinomor duakan, ini saja tergolong syirik. Apalagi hanya murni cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah dilupakan. Tidak cinta sama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Terlebih-lebih lagi syirik. Ini membuktikan bahwasanya boleh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun dengan batasan cinta tabiat. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala diprioritas utamakan dalam hal kecintaan. Artinya, sederhananya pemahaman akan
hal ini, ketika berbenturan antara kepentingan Allah dengan kepentingan pribadi kita, dahulukan kepentingan Allah. Dalam beberapa ayat membuktikan akan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Nah, ketika tiba adzan dikumandangkan, artinya ini sudah tiba waktunya untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin ada kepentingan pribadi kita, berkata mungkin datang pelanggan, semakin ramai malas menjelang adzan semakin ramai pelanggan. Al-muhim kata Allah Subhanahu wa taala fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Bersegeralah untuk mendengar zikir Allah dan tinggalkanlah perniagaan. Tinggalkan urusan pribadi kita. Maka datang atar yang indah dari Imam Qatadah. Dia mengatakan bahwasanya para sahabat dahulunya yang artinya apabila mereka sedang dalam satu urusan kemudian tiba waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan urusan mereka tersebut. Cangkul atau pacul di tangan. Ketika dengar hayya 'alas shalah, lepas pacul, segera. Ketika motor sedang di atas sedang berada di kendaraan, hayya 'alas shalah, sampingkan, parkir, salat dulu. Jangan masih ada satu orderan, masih ada dua orderan. Ujung-ujungnya salat jamaahnya ketinggalan. Dan seterusnya di antara 6 profesi-profesi yang mungkin bisa seakan-akan menomor duakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia arti dari ayat ini bahwasanya ketika berbenturan antara kepentingan Allah dengan kepentingan pribadi kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Kalau tidak, wallahi yang sedang kita kaji adalah bab tauhid. Lawan dari tauhid adalah syirik. Artinya sedang kita kaji adalah surga dan neraka. Kalau bukan surga pasti neraka. Tidak ada di tengah-tengah. Kalau bukan surga pasti neraka. Ini tafsir dari surat Al-Baqarah pada masail yang pertama. Ini yang kita singgung berkaitan dengan profesi, wa illa seluruh hal masuk dalam hal ini. Kita jadikan sebagai contoh kecil. Anak kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita lindungi, masih kita bela. Hal yang sama. Orang tua kita ketika menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dalam momen dakwah, tapi ketika jelas-jelas mereka mengusulkan Allah Subhanahu wa taala namun masih kita memelas. Ini pun masuk dalam bab yang sedang kita kaji. As-tsaniyah yang kedua, tafsir ayat Bara'ah. Tafsir ayat dari surat Al-Bara'ah. Bara'ah 6 ayat dari surat At-Taubah. Ayat pada urutan kedua dari judul bab ini. Tafsirnya telah kita singgung bahwasanya hal-hal yang disebutkan di sini adalah masuk dalam kategori cinta tabiat. Hukumnya boleh. Pada pertemuan sebelumnya telah kita singgung bahwasanya boleh untuk cinta kepada hal-hal yang mungkin kita cintai dari perkara duniawi. Hal tersebut boleh diberikan kelonggaran. Termasuk cinta tabiat, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua, dengan alasan-alasan tertentu. Istri yang datang dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam ara al-mutahabbin mislan nikah. Tidaklah aku menjumpai kecintaan yang sangat erat lebih daripada pernikahan. Makanya ketika berbenturan antara mau bela istri atau orang tua, terkadang sebagian orang membela istri karena ini Allah Subhanahu wa taala kodratkan. Demikian juga ketika dia sebagai seorang istri bela orang tua apa suami, kebanyakannya dia bela suaminya daripada orang tuanya. Nabi SAW mengatakan demikian, lam aral mutahabbina mithla nikah. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih besar kecintaan mereka daripada ikatan pernikahan. Artinya ini boleh cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada kerabat. Hukum asalnya boleh. Cinta kepada harta benda pun diiyakan oleh Al-Quranul Karim. Namun jangan sampai itu dijadikan sebagai urutan pertama, sedangkan Allah dan Rasulnya pada urutan kedua. Allah ancam pada akhir ayat ini surat At-Taubah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu saja, akan datang keputusan Allah kepada engkau. Artinya dia ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menduakan Allah atau menomorduakan Allah dalam hal cinta,
Allah ancam. Wallahu a'lam apa yang Allah Subhanahu wa taala ancam bagi kita di sini termasuk amar ya secara umum, bisa hukuman dunia atau akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ancam pada beberapa tempat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah memalingkan kalian berupa istri atau anak kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi kita sebutkan di depan bahwa ketika berbenturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Allah, kepentingan kita nomor dua kan. Dan ini masuk tentang cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbenturan antara kepentingan pribadi orang lain. Nanti mendahului kepentingan dia, berbenturan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Istri kita menyelisih sunnah. Nah, sebagian orang saking cintanya dia kepada istrinya, dia menyepelekan sunnah Nabi SAW, ditinggalkan. Boleh. Asalisa yang ketiga, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuha 'ala nafsi wal ahli wal mal. Pada poin pelajaran yang ketiga, masalah yang ketiga, beliau langsung vonis bahwasanya wajibnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam serta mengedepankan diri beliau daripada diri pribadi, keluarga serta harta. Jadi urutan sebenarnya dalam materi cinta kepada Allah, urutan kedua cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum, hak kita belum. Kemudian setelah itu lagi cinta kepada apa yang Allah dan Rasul cintai. Nah, baru masuk hak kita. Nanti hak kita bisa jadi urutan yang kelima atau yang keenam setelah dua pihak ini didahulukan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dia pernah mengatakan, ya Rasulullah wallahi inni uhibbu ilaik illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah wahai Rasulullah, bahwasanya aku cinta kepada engkau lebih daripada cintaan aku kepada orang lain kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab mendahulukan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta dia kepada keluarganya, istri dan anaknya, kecuali diri dia. Artinya diri dia lebih duluan, kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menomorduakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak wahai Umar. Nah, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku sebagai orang yang dia lebih cintai bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Kemudian baru Umar mengatakan, Al-an ya Rasulullah, sekarang aku akan cinta kepada engkau lebih bahkan daripada cinta kepada diriku sendiri. Nah, mungkin cukup. Setelah lewat waktu, insyaAllah masalah-masalah yang masih tersisa dari keempat sampai yang setelahnya kita akan ambil dari waktu. Barakallahu fikum jami'an. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.